Nah, sekalian, ini surah Al-Kafirun. Yang pertama yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, sekalian, coba dibaca dulu. Ayat pertama, semuanya membaca ya. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Coba ulang satu kali lagi semuanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagus, pintar. Nah, sekarang anak sekalian, Ibu lepas ya supaya anak-anak bisa menyusun kembali. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menyusun kembali potongan-potongan ayat surah Al-Kafirun tadi? Silakan tunjuk tangan. Kisman. Anak-anak perhatikan depan ya. Ya bagus, tepuk tangan untuk Krisna. Kemudian siapa lagi yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Ajeng silakan. Nah, bagus pintar, tepuk tangan untuk Ajeng. Nah, bagus pintar, tepuk tangan untuk Dada. Nah, anak sekalian, itulah susunan dari surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6. Ya. Di surah Al-Kafirun diperhatikan bacaannya, ya. Cara membacanya, tanda bacanya, hurufnya, ya. Diskusikan di surah Al-Kafirun. Nah, anak sekalian, ada yang tahu kenapa surah Al-Kafirun diturunkan? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Kelompok 2 dulu. Karena surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang kafir Quraisy di masa Rasulullah SAW. Coba siapa lagi yang mau menjawab? Iya, Bu. Ya, silakan. Karena surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW caranya sendiri dan kaum muslimin pun juga demikian. Ya, bagus. Minta tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, kelompok mana lagi yang mau menjawab? Kelompok 4. Silakan. Karena surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pintar, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang Ibu minta kelompok 1 dulu untuk menjawab. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Karena surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilakan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun juga demikian. Bagus, pintar. Tepuk tangan untuk. Sekarang Ibu minta kelompok 3 yang menjawab. Silakan. Karena surat Al-Kafirun Ya, silakan. mengisyaratkan bahwa semua
menghentikan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk mengheningkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itulah anak sekalian, kenapa surah Al-Kafirun diturunkan. Nah, anak sekalian, surah Al-Kafirun diturunkan di kota. Ya, silakan. Kelompok 3. Di mana? Di Mekah. Di kota Mekah. Bagus, pintar untuk kelompok 3 kotanya. Di kota Mekah. Nah, anak sekalian, sebelum kita membaca Al-Quran atau surah Al-Kafirun, kita harus membaca ta'awuz dulu atau dan basmalah, ya. Harus membaca a'udzubillah, kemudian selesai a'udzubillah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak sekalian, kita membaca Al-Quran dalam keadaan bersih dan suci. Nah, anak sekalian, kenapa kita harus membaca Al-Quran harus sesuai dengan mikhrajnya? Ayo, siapa bisa? Kenapa kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan mikhrajnya? Ada yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Nah, anak sekalian, karena kita harus sesuai dengan mikhrajnya. Kalau salah, artinya juga salah. Ya. Anak-anak sekalian, kalau kita salah membaca Al-Quran, bagaimana coba? Kalau kita membaca Al-Quran itu salah, bagaimana? Ada yang bisa? Nah, anak sekalian, kalau kita membaca Al-Quran salah, harus kita benarkan atau dibetulkan, dibenari, ya, supaya apa? Bacaannya benar, artinya juga benar. Ayo, siapa yang mau bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, anak sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita, yaitu surah Al-Kafirun? Silakan. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Saya, Bu. Ya, silakan. Surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 6 ayat, diturunkan di Mekah sehingga dinamakan surat Makkiyah. Ya, bagus, pintar. Tepuk tangan. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 4. Surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 6 ayat, diturunkan di Mekah sehingga dinamakan surat Makkiyah. Bagus, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 3 dulu. Dan sekalian, jadi kesimpulan surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109, diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 6 ayat. Nah, itulah kesimpulan kita adalah pembelajaran surah Al-Kafirun. Nah, anak sekalian, surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dihafalkan, dipelajari di rumah beserta isi
sama-sama tepuk semangat dulu. Anak-anak silakan berdiri. Tepuk semangat. Dan anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.